bersatu dalam doa. Tuhan, biarlah ini sungguh terlahir dari hati kami yang paling dalam, bahwa kami sungguh merindukan Tuhan. Kami merindukan firman Tuhan pada malam hari ini ya Tuhan. Biarlah hati kami seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, bukakanlah hati kami, berbicaralah kepada setiap kami melalui firman Tuhan, dan pakailah hamba-Mu yang terbatas ini ya Tuhan, sehingga firman Tuhan yang disampaikan sungguh berasal daripada Tuhan. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan, dan sucikanlah hati kami agar kami siap mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu, berbicaralah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh bersama-sama datang beribadah dan berdoa bersama-sama. Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal yang ke-19. Sebelum kita lebih jauh Bapak Ibu Saudara, untuk membaca firman Tuhan hari ini, kehidupan kita itu seperti sebuah perjalanan hidup, saudara. Bahwa ada banyak yang membuat kita singgah ke sana kemari, sehingga kita kadang lupa dengan tujuan hidup kita. Dalam perjalanan kita seringkali kita kehilangan arah, Bapak Saudara. Dan kadang kita membutuhkan sesuatu yang kembali mengarahkan kita. Nah, seperti sebuah perjalanan, yang paling menakutkan dalam kehidupan kita sebenarnya adalah kita tidak tahu kemana arah kita berjalan, kemana tujuan kita ketika kita berjalan. Tanpa petunjuk Allah kita tidak akan sampai kepada tujuan yang jelas. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita, saudara, bahwa kita diciptakan oleh Tuhan dengan satu tujuan yang jelas. Dan untuk mencapainya kita juga butuh arahan yang jelas dari Sang Pencipta kita. Saudara, ketika sampai di Jakarta, saya tidak pernah takut untuk tersesat ketika pertama kali di Jakarta, karena ada teknologi yang namanya Google Map gitu ya. Dan saya percaya bahwa sebelum ke Jakarta, saya percaya bahwa sinyalnya sudah bagus gitu. Nah, berbeda dengan di Kalimantan, sangat berbeda karena di sana tidak semua daerah itu punya sinyal, saudara. Kalau di Jakarta, kalau kita sesat di satu tempat, kita masih bisa kembali karena ada Google Map. Kita bisa langsung tanya, internetnya bagus, kita bisa sampai kepada tujuan kita. Tapi kalau di Kalimantan Barat, sangat susah sinyal. Kalau Bapak Ibu Saudara yang pernah ke Kalimantan Barat, tidak semua itu kota. Jadi ada juga hutan dan lain sebagainya. Meskipun ada di perkotaan, kadang ada tempat yang tidak ada sinyal. Nah, akan sangat menakutkan ketika tidak ada map ketika kita berjalan. Ya, saudara. Makanya kita sangat membutuhkan yang namanya petunjuk arah di dalam kehidupan kita. Tetapi masalahnya, nah, di dalam perjalanan kita, seringkali kita kehilangan arah. Ibu sudah sadar atau tidak, kita tidak lagi mendengarkan suara Tuhan yang menuntun perjalanan hidup kita. Bahkan seakan Tuhan tidak lagi berbicara kepada kita. Rasanya terlalu banyak noise, suara yang bising, sehingga tanpa sadar langkah kita justru banyak mengikuti suara-suara yang tidak jelas. Ada banyak suara yang kita dengar, tetapi sedikit suara Tuhan. Makanya kalau kita renungkan, Bapak Saudara, suara Tuhan seperti apa yang hari ini yang masih kita dengarkan? Suara Tuhan seperti apa yang hari ini menuntun perjalanan hidup kita? Bisa saja yang paling jelas yang menuntun hidup kita hari ini mungkin suara token listrik yang berbunyi, atau suara omelan istri atau suami kita yang ketika bertengkar di rumah, atau suara notifikasi handphone, suara notifikasi rapat, atau suara TikTok yang terngiang statue gitu. Jadi banyak orang
tergiur, bahkan sering ingat dengan hal-hal yang sebenarnya noise kayak gitu. Atau bahkan kita mungkin sangat familiar hanya dengan suara Timothy Ronald yang membahas tentang Bitcoin yang kadang naik turun. Suara apa yang menuntun perjalanan hidup kita saat ini? Tanpa sadar ada banyak noise sebenarnya yang membuat kita akhirnya lupa dengan suara Tuhan. Yang sebenarnya kita perlukan untuk menjadi map di dalam perjalanan hidup kita. Makanya tidak jarang terjadi bahwa ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita melihat satu peristiwa, kita akhirnya cepat menyerah. Kita akhirnya cepat putus asa. Khawatir selalu melanda hidup kita karena seringkali kita tidak mendengar lagi suara Tuhan berbicara kepada kita. Kita terlalu dipenuhi dengan banyaknya noise di tengah-tengah dunia ini. Sehingga iman kita pun sangat mudah tergoyahkan oleh setiap peristiwa atau setiap penderitaan yang kita alami. Terlalu banyak noise di kepala kita, bahkan kita lebih peka dari suara hantu di tengah siang bolong daripada suara Tuhan. Ada banyak ketakutan-ketakutan yang di dalam hati kita, sehingga kita menunjukkan seakan-akan tidak ada Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, mungkin ini yang selalu muncul ya di HP kita gitu. Gak tahu ya, Bapak Ibu Saudara menyaksikan orang ini enggak gitu. Ini beliau membahas tentang finansial, bukan berarti saya sangat anti dengan finansial. Tetapi apakah yang mendrive atau yang menuntun langkah kita? Apakah masih ada suara Tuhan dalam keseharian kita yang menuntun hidup kita? Apakah di zaman ini Tuhan tidak lagi berbicara kepada kita? Dan hari ini kita akan sama-sama belajar dari Mazmur 19 ya, dari Mazmur Daud. Hari ini kita akan membuka sama-sama yang menjadi dasar firman Tuhan, perenungan kita pada malam hari ini. Mazmur pasal 19 saya akan membacakan untuk kita semua. Di bawah judul atau perikop di atas, kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita ini kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi pesan mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Gembira bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas teriknya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu benar, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih berharga daripada emas, bahkan daripada banyak emas murni. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Hamba-Mu juga menerima peringatan darinya, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kekeluarannya sendiri? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu dari sikap angkuh, jangan sampai aku dikuasai olehnya. Maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Kiranya ucapan mulutku dan renungan hatiku berkenan kepadamu,
ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Mazmur 19 ini adalah puji-pujian atau doa dari seorang raja Daud. Di sini dia mengatakan bahwa Allah sebenarnya tidak pernah diam, bahkan sejak dahulu kala Tuhan itu berbicara kepada kita, bahwa Tuhan itu menyatakan dirinya kepada umatnya, kepada dunia ini. Dikatakan bahwa Tuhan berbicara melalui ciptaannya. Dan di sini disampaikan dari ayat pertama sampai ayat 6 yang kita kenal sebagai wahyu umum, bagaimana Tuhan menyatakan dirinya melalui ciptaannya. Nah, di mana setiap orang sebenarnya dapat menyaksikan kehadiran dan kemuliaan Allah melalui alam semesta, bahkan melalui setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, dari setiap peristiwa itu sebenarnya ada pesan yang Allah sampaikan kepada kita. Bahkan itu terjadi setiap hari. Kalau kita lihat di sini dikatakan bagaimana hari menyampaikan itu kepada hari, dan hari itu menyampaikan kepada malam. Artinya di setiap waktu sebenarnya Tuhan berbicara kepada kita melalui alam semesta. Langit, cakrawala, alam bagaikan speaker yang besar yang menyatakan kemuliaan Allah. Meskipun tanpa suara seperti suara manusia, tetapi riuhnya itu menyatakan bagaimana kuasa Tuhan begitu besar. Bagaimana Tuhan itu hadir di tengah-tengah dunia. Dan ini sebenarnya menjawab pertanyaan banyak orang mengenai kehadiran Tuhan di tengah-tengah dunia. Tapi sekali dalam Tuhan, apakah ini relevan dengan kehidupan kita? Tapi seringkali ketika kita mendapati hidup kita, ketika kita mengalami sebuah penderitaan, seringkali kita tidak pernah melihat Tuhan. Seringkali kita lupa akan kehadiran Tuhan. Bahkan seringkali kita bertanya, Tuhan masih ada gak sih ketika kita mengalami satu peristiwa atau penderitaan? Tetapi dalam bagian ini, Mazmur ingin mengingatkan kita, Daud ingin mengingatkan kita bahwa Tuhan itu memang ada. Bahwa apa yang terjadi sebenarnya tidak terlewatkan dari semua perhatiannya Tuhan. Bahwa Tuhan dapat menyatakan apa yang menjadi pesannya melalui hari, melalui alam, melalui sebuah peristiwa. Tetapi seringkali kita tidak nyambung sama Tuhan. Seringkali kita tidak dapat menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Sehingga apa yang keluar dari sikap kita, mulut kita bukan sebuah puji-pujian, bukan sebuah perenungan akan kebaikan Tuhan, tetapi sebuah ocehan, sebuah kata-kata yang kurang baik akan sebuah peristiwa. Dan itu menunjukkan apakah kita kenal Tuhan atau tidak sebenarnya. Dari banyaknya peristiwa, apakah kita pernah bertanya kepada Tuhan, Tuhan kira-kira dari peristiwa ini apa yang Tuhan pengen saya lakukan? Apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada saya melalui peristiwa ini? Dan seringkali kita luput bertanya, berefleksi tentang apa yang terjadi. Inilah yang disampaikan oleh firman Tuhan dalam bagian ini, bahwa melalui Mazmur nomor 19 ini Allah sebenarnya tidak pernah diam. Bahwa Allah berbicara melalui ciptaannya. Jelas di sana dikatakan bahwa Tuhan itu menyatakan dirinya melalui alam semesta. Dan kemudian bagian yang kedua, kalau kita melihat bagian ini, kita pernah gak bertanya ya, kira-kira melalui peristiwa-peristiwa seperti ini, bahkan dalam peristiwa kehidupan kita sehari-hari, ketika kita menemui sebuah peristiwa atau bahkan penderitaan, pernah gak kita bertanya sama Tuhan, Tuhan kira-kira Tuhan maunya apa buat saya untuk belajar? Apa yang Tuhan ingin sampaikan? Entahkah melalui peristiwa yang kita alami sehari-hari, ataupun melalui peristiwa yang orang lain alami. Oleh karena itu dalam bagian ini, pemazmur ingin menyatakan bahwa ingin mengajarkan kepada kita peka terhadap suara Tuhan melalui ciptaan atau melalui peristiwa yang terjadi. Mungkin Tuhan berbicara kepada kita melalui setiap peristiwa itu. Dan tentu ketika kita melihat atau mengenal Tuhan melalui ciptaan itu, mungkin Tuhan berbicara kepada kita. Tetapi
eh, melalui pernyataan umum, mungkin kita terbatas untuk mengenal siapa Tuhan itu. Dan makanya di sini dikatakan juga oleh pemazmur bahwa Tuhan juga berbicara melalui firman-Nya, melalui Taurat Tuhan. Dan ini yang kita kenal sebagai wahyu khusus. Bagaimana Tuhan berbicara secara khusus kepada umat-Nya melalui firman-Nya. Dikatakan bahwa Taurat itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman dan sebagainya. Dan ini menyatakan dan menggambarkan bagaimana firman itu merupakan sesuatu hal yang sangat berharga. Dan tidak hanya berharga tetapi bernilai. Seperti sebuah harta yang seharusnya dicari-cari orang. Bahkan tidak hanya berharga tetapi sangat dibutuhkan oleh manusia di tengah-tengah dunia ini. Sehingga firman Tuhan itu tidak hanya sekedar informasi yang kita tangkap, tetapi merupakan yang harusnya membawa transformasi juga di dalam kehidupan kita. Dan kita bersyukur bahwa kita tidak seperti sebuah film ya, filmnya, Kerak Sakti, harus berjalan mencari kitab suci gitu. Kalau kita merenungkan, ketika kita mencari kitab suci sekarang sangat mudah diakses. Tidak hanya kitab fisik, tapi bahkan di handphone juga ada gitu. Dan kalau kita merefleksikan lebih dalam, harusnya kita menyadari bahwa ketika kita dapat mencari Tuhan melalui firman-Nya, kita bersyukur bahwa firman Tuhan itu tidak hanya dinyatakan dalam sebuah tulisan sebenarnya, tetapi dalam sebuah kehadiran, yaitu kehadiran Kristus yang datang di tengah-tengah dunia. Seorang Raja Daud pada waktu itu mungkin belum menyaksikan bagaimana Tuhan yang hadir seperti yang kita saat ini saksikan tentang kehadiran Tuhan di dalam Yesus Kristus. Tetapi di sini Daud begitu bersukacita mencari perkenanan Tuhan. Sekalipun di dalam Taurat yang terbatas, tidak seperti yang kita saat ini baca dan saksikan. Tidak seperti yang saat ini dapat kita akses setiap hari. Bahwa firman Tuhan itu hadir secara nyata. Bahwa kehadirannya di dalam Yesus Kristus itu menjadi sebuah teladan yang seharusnya memudahkan kita untuk hidup berjalan sesuai dengan kebenaran. Bahkan dikatakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jalan itu sangat jelas, saudara. Jalan itu sangat nyata. Bahkan jalan itu memberikan kita teladan untuk kita tiru, untuk kita lakukan seperti apa yang dilakukan. Sangat jelas. Tetapi seringkali cara hidup kita, seringkali kita mengabaikan suara itu. Lalu bagaimana dengan respon kita? Apakah respon kita seperti halnya seorang Daud? Ketika ia mengetahui bagaimana Tuhan berbicara melalui alam semesta, bagaimana Tuhan berbicara melalui Tauratnya, yang mengatakan di dalam ayat yang ke-12, dikatakan hambamu juga menerima peringatan darinya. Darinya itu melalui alam semesta, melalui Tauratnya. Dan orang yang berpegang pada mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kekeluarannya sendiri? Tentu kebenaran yang dapat menyatakan kekeliruan manusia. Makanya dikatakan bahwa Taurat itu begitu berharga. Firman Tuhan itu begitu berharga. Dikatakan di ayat ke-13 juga, bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hambamu dari sikap yang angkuh. Jangan sampai aku dikuasai olehnya. Maka aku menjadi tidak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Kiranya ucapan mulutku dan renungan hatiku berkenan kepadamu, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Adakah kita punya kerinduan yang sama seperti Daud? Merindukan kehidupan yang berkenan kepada Allah.
Saudara, kalau kita merenungkan kehidupan kita, kalau bukan suara Tuhan, suara apa yang menuntun perjalanan hidup kita? Noise apa yang memenuhi kepala kita? Sehingga ketika kita mengalami satu peristiwa, kita mudah berputus asa. Kita mudah mempertanyakan kebaikan, kehadiran Tuhan bahkan. Kita bahkan dengan mudah melupakan Tuhan. Mudah meninggalkan iman kita. Mengapa hal itu terjadi? Karena kita tidak mengkonekkan diri kita kepada Tuhan. Ketika kita bangun tidur, apa yang pertama kali kita buka? Seringkali kita langsung mengecek notifikasi tertentu dari sebuah handphone kita. Kita membuka HP kita terlebih sebelum kita membuka hati kita. Kadang kita juga terlalu fokus dengan diri sendiri. Kita ingin Tuhan menjawab doa kita, tapi kita sendiri tidak menyediakan waktu untuk mendengarkan suaranya. Saudara, berdoa memang sesuatu hal yang penting untuk kita lakukan, untuk kita menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Tetapi yang paling penting juga jangan sampai kita lupakan bahwa kita membutuhkan suara Tuhan untuk menuntun langkah hidup kita setiap hari. Dan itu dapat kita temui melalui alam, dan paling penting melalui pewahyuan khusus, yaitu firman Tuhan. Dan itu adalah pedoman hidup kita sebagai orang percaya. Kalau kita melihat dalam bagian ini, Mazmur 19 ini menunjukkan, secara khusus ayat 12 sampai 14 ini menunjukkan kerendahan hati Daud yang setelah melihat ciptaan dan firman-Nya, dia sadar bahwa dirinya berdosa dan butuh pemurnian daripada Tuhan. Apakah kita punya sikap yang sama seperti Daud? Punya respon yang sama seperti Daud ketika kita menyadari bahwa Tuhan berbicara kepada kita, bahwa Tuhan sebenarnya tidak pernah tinggal diam, bahwa Tuhan menginginkan kita datang kepadanya. Dan pertanyaan reflektif bagi kita, pernahkah kita menyediakan waktu untuk mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita secara pribadi tiap-tiap hari? Kapan terakhir kali kita berdiam hanya untuk mendengarkan suara Tuhan? Bahkan dalam doa saja kadang kita tergesa-gesa untuk menyampaikan permohonan kita. Apalagi untuk menyediakan waktu untuk mendengarkan Tuhan berbicara. Oleh karena itu paling penting bagi kita adalah untuk melatih telinga rohani kita. Karena itu adalah pedoman yang kita butuhkan untuk berjalan tiap-tiap hari. Kiranya kita dalam keseharian kita memiliki waktu untuk berdoa, untuk berefleksi dengan Tuhan, untuk mendengarkan Tuhan berbicara melalui firman-Nya, sebelum akhirnya kita mendengarkan suara-suara yang bising di tengah-tengah dunia ini. Sehingga kita punya dasar yang kuat, sekalipun ada banyak noise bising yang kita dengarkan, tapi kita punya dasar yang kuat. Dan perlu kita sadari bahwa Tuhan tidak sedang kehilangan suaranya, tetapi kita mungkin yang kehilangan kepekaan kita dengan suara Tuhan. Bahwa melalui peristiwa Tuhan dapat berbicara kepada kita. Bahkan melalui apa yang kita alami, Tuhan sedang membentuk kita. Tuhan sedang merencanakan sesuatu buat kita, tapi kita tidak mengerti. Karena kita tidak belajar membuka telinga rohani kita, kepekaan kita. Dan saya percaya bahwa ketika kita peka terhadap suara Tuhan, ketika kita mencari suara Tuhan melalui ciptaannya, melalui sebuah peristiwa, terlebih melalui firman-Nya, hidup kita tidak akan kehilangan arah. Dan kita tidak akan kehilangan pengharapan sekalipun di tengah-tengah penderitaan. Saya sangat percaya dengan itu. Dan maukah kita menjadikan suara Tuhan itu seperti, bukan hanya seperti ya, memang sebuah hal yang sangat berharga,
seperti yang Mazmur katakan. Lebih berharga dari emas, bahkan emas yang paling tua. Apa yang Bapak Ibu Saudara anggap lebih berharga? Pernahkah kita menjadikan firman Tuhan itu sebagai sesuatu yang sangat berharga, yang terus kita cari setiap hari? Kopi yang pahit aja kalau kita lagi pusing ya, kita cari mati-matian gitu. Kita sediakan waktu untuk bikin, manasin kopinya gitu. Pernah nggak kita menyediakan waktu kita terbaik, waktu terbaik kita untuk mencari suara Tuhan? Bahkan seperti kita mencari emas yang murni itu. Saya merenungkan ya, kalau Tuhan Yesus itu masih datang secara fisik di tengah-tengah hidup kita ya, di zaman ini ya, kita mungkin menyaksikan banyak orang akan meninggalkan pekerjaannya untuk mengikut Tuhan. Kalau Tuhan hadir secara fisik. Bahkan kita akan berusaha untuk setiap hari hadir di sisinya, mendengarkan Tuhan berbicara. Apakah sikap yang sama itu juga kita lakukan? Sedangkan firman Tuhan itu dapat kita akses setiap hari, dimanapun. Kita bisa akses, kita bisa baca, kita bisa renungkan. Dan melalui firman Tuhan itu Tuhan berbicara kepada kita. Kiranya ini menjadi perenungan kita ya, dalam kehidupan di tengah-tengah dunia yang tidak pasti ini. Ada banyak hiruk pikuk yang terjadi, tapi ingatlah bahwa Tuhan sebenarnya berbicara kepada kita. Tergantung apakah kita rindu mendengarkan suara Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur benih firman Tuhan disampaikan kepada kami pada malam hari ini. Bagaimana hati kami harusnya merindukan firman Tuhan sebagai sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh bertumbuh, Roh Kudus menumbuhkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Mengubahkan hidup kami ya Tuhan, mulai saat ini. Biarlah kerinduan, kehausan akan firman Tuhan itu merasuki hati kami ya Tuhan tiap-tiap hari. Sehingga yang kami rindukan adalah suara Tuhan berbicara terlebih dahulu. Ketika kami membuka mata kami ya Tuhan. Bahkan sebelum kami menutup mata kami. Biarlah firman Tuhan yang menuntun perjalanan langkah hidup kami ya Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang tidak pasti ini ya Tuhan. Biar firman Tuhan yang menjadi dasar landasan kehidupan kami untuk kami melangkah tiap-tiap hari. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Retreat kemarin membuat saya beroleh kesempatan untuk melihat kebesaran alam lagi, Bapak Ibu Saudara. Lalu saya pikir-pikir gitu ya, sambil mendengarkan Laus Stefanus menyampaikan firman. Kalau seandainya saya bukan orang Kristen, saya bukan orang percaya, saya tidak pernah baca Alkitab, apakah saya bisa menghargai keindahan alam, kebesaran Tuhan di dalam alam itu dari perspektif yang melimpah dengan ucapan syukur? Karena saya pernah baca Alkitab, itu semua yang Tuhan ciptakan. Lalu saya pikir-pikir lagi, berapa banyak orang Kristen bisa memaknai segala peristiwa dalam hidupnya, baik itu yang mungkin gelap, yang dark, ataupun mungkin peristiwa yang menyukakan dari kacamatanya Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Kenapa Tuhan berkati hidup saya? Mungkin kalau bukan orang yang dekat sama Tuhan, dia tidak pernah bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa saya harus alami ini, Bapak Ibu Saudara? Jadi saya percaya memang kita harus tahu firman Tuhan.
sehingga kita bisa memaknai segala peristiwa yang khususnya terjadi dalam hidup kita dari kacamatanya Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saat ini kita bersama-sama berdoa untuk hal itu. Karena di Pemuda saya jadi banyak tahu teman-teman yang setelah selesai resiprokasi harus penempatan, kadang-kadang harus cari tempat sendiri. Mereka bergumul tempat mana yang baik buat masa depan mereka. Tapi kalau ada kesempatan